Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ki Rahmat, yaitu hanya di channel saya, yaitu Diki Rahmat. Hari ini saya akan menjelaskan 3 meditasi yang menembus ke alam gaib. Saksikan video berikut ini. Baiklah, saya akan mulai. Sebelum kita membahas 3 ciri meditasi menembus alam gaib, maka saya akan menjelaskan seperti apa itu alam gaib. Nah, menurut pengalaman pribadi saya selama saya bermeditasi menembus ke alam gaib itu seperti alam kita nyata. Nah, cuman ada perbedaannya. Pada saat kita melakukan meditasi, biasanya kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Contoh, seperti kita belum pernah ke gunung. Ternyata pada saat meditasi, kita melihat suasana sedang di atas gunung, atau sedang di atas air, atau lagi di laut, yang tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kenapa tempat yang belum kita kunjungi? Disitulah perbedaannya, yaitu dengan kita berhalusinasi atau benar-benar tembus ke alam gaib. Nah, kalau kita berhalusinasi, maka kita akan tembus ke alam pikiran kita sendiri, yaitu yang pernah kita kunjungi. Tetapi kalau kita menembus ke alam gaib, sebenarnya kita akan melihat sesuatu alam yang belum pernah kita lihat. Seperti itulah ciri-ciri alam gaib menurut pengalaman pribadi saya. Nah, baiklah, saya akan mulai. Ciri-ciri pertama kita menembus alam gaib, yaitu jadi tahap pertama yang akan kita rasakan pada saat bermeditasi bagi yang awam atau yang baru belajar. Nah, tahap pertama yang akan kita rasakan adalah kita akan merasakan gelap. Kenapa gelap? Kita kan meditasinya pejam mata itu. Jadi mata kita akan tertutup, jadi suasana itu gelap. Suasana gelap itu akan kita rasakan pada saat melakukan meditasi. Nah, disitulah kita akan lihat prosesnya. Nah, setelah berapa lama atau berapa kali kita melakukan meditasi, maka kita akan merasakan perubahan dari gelap. Nanti akan timbul satu cahaya, bisa bercahaya warna putih, berganti kuning, atau hijau, atau ungu, atau warna-warni yang menghantam di dalam kening kita, seperti menghantam, dia datang terus kayak seperti itu. Seperti itulah prosesnya yang akan kita jalani. Nah, setelah kita merasakan prosesnya menghantam terus, nah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang seperti menembus alam gaib, yaitu berubah cahaya putih semuanya. Semua akan terasa putih, dan setelah putih itu kita akan menembus seperti yang kita lihat. Apakah kita melihat suatu di hutan? Nah, pada saat itu kita akan merasakan, oh, kok aku ada di hutan ini, padahal hutan ini belum pernah aku kunjungi. Nah, kalau seandainya kita nyampai ke alam bagian di laut, oh, aku belum pernah ke laut ini, kenapa aku sampai di sini? Nah, disitulah proses tahap pertama kita menembus ke alam gaib, kayak gitu. Nah, marilah kita lanjut proses tahap kedua. Seperti apa yang akan kita jalani di dalam alam gaib tersebut. Baiklah, kita akan membahas proses tahap kedua. Pada saat kita sudah masuk ke alam gaib tersebut, maka kita akan melihat sosok makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini seperti apa rupanya? Rupa makhluk gaib di sana bermacam-macam. Nah, seperti apa? Bisa jadi kita melihat makhluk sosoknya seperti manusia, kakek-kakek, atau seorang putri, atau seperti hewan, dan bermacam ragam makhluk gaib tersebut. Nah, pada saat kita bertemu di situ, kita bisa juga melakukan komunikasi batin. Komunikasi makhluk gaib ini asal dari mana, seperti apa fungsinya. Nah,
Disitulah kita berkomunikasi di alam gaib, bertemu sosok-sosok makhluk gaib yang belum pernah kita lihat. Disitulah tahap kedua, kita mengenal makhluk gaib di alam gaib tersebut dan bisa berkomunikasi. Nah, seandainya kita tembus ke alam gaib di gunung, maka akan ketemulah makhluk gaib yang menghuni gunung tersebut. Seperti apa rupanya, kita akan melihat dan bisa komunikasi juga. Disitulah tahap kedua, kita melihat makhluk gaib tersebut. Nah, marilah kita lanjut ke tahap ketiga. Seperti apa kita mengalami di alam gaib tersebut. Baiklah, kita akan lanjut tahap ketiga. Seperti apa yang kita rasakan di alam gaib tersebut. Pada saat kita meditasi, kita akan masuk ke alam gaib. Nah, di situ setelah kita melihat suasana alam gaib tersebut dan bisa melihat makhluk gaib tersebut, nah kita juga bisa berjalan-jalan. Contoh, dari pergunungan kita akan berjalan sampai menembus ke daratan. Ada juga di situ seperti perkampungan yang belum pernah kita lihat. Nah, setelah dari perkampungan tersebut, kita juga bisa berjalan-jalan seperti di alam dunia nyata kita. Dari gunung bisa kita ke darat, melihat perumahan atau perkampungan, atau kita menembus ke jalan-jalan ke alam gaib, ke sungai atau ke laut. Nah, jadi di alam gaib tersebut dia hampir sama dengan alam nyata, cuman suasananya berbeda. Biasanya suasana di alam gaib itu dia seperti redup, tidak seperti malam, tidak seperti pagi. Nah, jadi seperti sore gitu, alamnya seperti sore menurut saya sendiri dan pengalaman saya pribadi sendiri. Seperti itu. Jadi pada saat yang saudara lagi dalam bermeditasi tembus ke alam gaib, biasanya akan merasakan hal seperti ini. Nah, karena apa? Karena setiap orang dalam bermeditasi itu akan menembus alam gaib dengan tata cara berbeda. Ada mereka 1 kali, 2 kali menembus, ada juga sudah berapa kali baru bisa menembus ke alam tersebut. Jadi setiap orang mempunyai waktu dan tata cara sendiri untuk menembusnya. Nah, kalau saya dengan menggunakan bermeditasi salah satunya. Baiklah saudaraku, seperti itulah menurut pengalaman saya bila kita menjalankan meditasi untuk menembus ke alam gaib. Nah, bila ada yang kurang paham, kurang mengerti, boleh bertanya dan komen. Insya Allah saya akan menjawab sesuai kemampuan saya dan pengalaman saya. Baiklah, saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak bersepakatan atau tidak sepemahaman, karena ini hanya pengalaman saya saja. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam persaudaraan.